Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusibah Izata dengan NIM 1905510 dari kelas DKVA. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah tinjauan desain, yaitu adalah mengkritik dan meredesain sebuah science system. Oke, baik. Di sini pertama adalah daftar isi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah tentang karya. Di sini saya akan menjelaskan nama, jenis, gambar, lalu latar belakang, tujuan, target audience, solusi, dan lain-lain. Berikutnya adalah kritik karya. Di sini saya akan mengkritik karya berdasarkan 3 unsur, yakni formalistik, ekspresivistik, dan instrumentalistik. Yang tiga adalah simpulan. Yang keempat adalah konsep rekomendasi, yaitu rancangan baru yang akan saya rekomendasikan untuk meredesain karya tersebut. Dan yang terakhir adalah mood board yang akan saya jelaskan. Baik, yang pertama adalah tentang karya. Di sini dapat kita lihat ada foto karya desain yang akan saya kritik pada presentasi kali ini. Jadi ini adalah sebuah science system atau penunjuk arah yang ada di area Komplek Perumahan Bumi Sindang Jaya, Bandung. Nah, untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu bahwa alamat rumah ini sebuah hal yang sangat krusial dan penting, jadi kalau salah bisa berakibat fatal. Nah, jadi untuk para pendatang, tamu, kurir, atau ojek online misalnya, nah mereka itu butuh alamat yang jelas dan pasti untuk mengantarkan barang atau bertemu dengan penghuni rumah yang dimaksud dengan tepat dan cepat gitu kan. Nah, meskipun pada era digital seperti saat ini sudah sering kali digunakan banyak aplikasi-aplikasi digital untuk menemukan alamat dan mencari rute seperti Google Maps, Waze, dan lain-lain. Tapi menurut saya pribadi, petunjuk arah di lapangan seperti science system itu sangat berguna dan bermanfaat sekali demi kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian agar tidak menimbulkan banyak kebingungan oleh masyarakat gitu. Nah, seperti dituliskan di sini bahwa alamat rumah itu pasti yang pertama akan sulit dilacak dan yang kedua memungkinkan terjadinya kebingungan atau bahkan tersesat apabila tidak dipasang sign system atau papan penunjuk arah. Yang kedua adalah tujuan. Di sini tujuan dalam pembuatan desain sign system tentu saja adalah untuk menginformasikan arah dan letak jalan serta tempat secara tepat, akurat, dan juga memudahkan untuk menemukan alamat yang ingin dituju. Untuk target audience dari desain tersebut, tentu saja adalah untuk halayak publik, baik itu penghuni setempat maupun pendatang-pendatang di luar komplek yang hendak berkunjung ke dalam komplek perumahan tersebut. Nah, untuk solusinya di sini sudah sangat benar bahwa karya desain ini merupakan sesuatu yang solutif karena science system atau bank penunjuk arah dengan desain yang tepat serta informasi yang akurat ini dapat menjadi problem solver dari masalah kebingungan dan ketersesatan tadi. Nah, kelebihan dari plang penunjuk arah atau sign system ini adalah yang pertama, memberikan informasi secara cepat dan tepat saat itu juga, tanpa membutuhkan ruang atau space yang besar dan juga modelnya relatif terjangkau. Baik, yang keduanya saya akan masuk ke dalam kritik karya. Yang pertama adalah kritik formalistik. Jadi, dilihat dari segi penampilan atau fisiknya, karya desain sastra ini terlihat cukup sederhana dan ya simple sekali dengan hanya ada tiang besi bulat ramping berwarna oranye dan juga ditambahkan plat-plat besi pipih yang berbentuk persegi panjang berwarna hijau tua. Saya kurang mengerti dengan pemilihan warnanya, tapi setahu saya warna oranye ini di sini adalah warna semacam warna tema pada komplek karena warna gerbangnya pun berwarna oranye, mungkin menyesuaikan agar senada. Tapi untuk warna hijau tuanya mungkin hanya mematching-matchingkan saja. Nah, di sini saya ingin mengkritik bahwa bentuk dan size yang digunakan terlihat kurang cocok dan tidak konsisten. Bisa kita lihat di gambar sebelah sini. Nah, di sini sangat terlihat jelas bahwa ada ketidakkonsistenan pada memberikan spasi atau jarak. Di sini dikasih spasi, di sininya tidak. Lalu jarak antar garis dan hurufnya terlalu berdempetan. Nah, di sini juga bisa kita lihat setelah jalan spasi baru titik, di sininya jalan titik baru spasi, di sini tidak ada spasi sama sekali. Ini sangat tidak konsisten dan terlihat agak berantakan sehingga menimbulkan visual yang tidak seimbang.
Di sini juga kita bisa melihat ada panah warna putih yang berbeda-beda ukurannya kalau dilihat dari dekat. Segitiganya tidak simetris dan tidak punya satu ukuran. Yang di sini agak lebih besar, di sini kecil dan menyambung dengan garisnya dan ya seperti ini. Dan bisa kita lihat juga bahwa ukuran font itu berbeda-beda ya. Di sininya agak besar dan di sini dirampingkan, lalu font ukurannya juga berbeda karena di sini dipaksakan harus muat untuk 2 baris, sedangkan yang ininya 1 baris, jadi terlihat kurang simetris dan kurang estetik gitu. Nah, lanjut ke kritik ekspresifistik. Jadi, pada sains sistem tersebut, seperti yang kita lihat bahwa hanya dituliskan nama-nama jalannya saja. Memang umumnya hanya dituliskan nama-nama jalannya saja, namun alangkah lebih baik bahwa dituliskan juga kemana arah blok A, kemana arah blok B, dan blok C, karena di perumahan tersebut tidak standby satpam 24 jam yang menjaga di depan gerbang seperti itu, sehingga agak sulit untuk bertanya di mana blok A, blok B, dan blok C, serta nomor urut rumahnya. Jadi misalkan di sebelah sini harusnya diberikan jalan BSD Raya, di bawahnya ada B berapa sampai B berapa misalnya, kayak gitu. Lalu bangunan seperti masjid pun ada baiknya ditunjukkan arahnya dengan mencantumkan simbol masjid, ya walaupun tidak namanya, tapi simbolnya saja sudah menunjukkan bahwa oh ke sana arah masjid, seperti itu. Nah, selain itu di dalam callback ini ada masalah juga bahwa terdapat klaster, jadi ada perumahan di dalam perumahan, klaster ini punya nama yang berbeda dengan nama perumahan yang ada di depan gerbang. Dengan nama yang berbeda, seharusnya mempunyai sign system atau arah penunjuk atau setidaknya logo yang menampilkan bahwa klaster tersebut ada di dalam perumahan ini gitu. Sayang sekali di sign system ini tidak dipasang sedikit pun sehingga tidak ada tanda-tanda apapun tentang keberadaan klaster tersebut. Itu menjadi sebuah kekurangan pada karya desain sign system ini. Oke, yang ketiga ini adalah kritik instrumentalistik. Nah, jadi kritik instrumentalistik ini lebih mengacu pada tujuan utama pembuatan karya. Tujuan dari pembuatan karya desain ini tuh memang mengarahkan serta mempermudah khalayak publik dalam menemukan alamat yang ingin dituju. Dan jika ditinjau dari sisi ini, maka karya desain tersebut sudah dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya. Namun, hanya sesuai dengan informasi yang diberikan, seperti yang sudah saya bilang tadi, jalan BSD Raya ke sini, jalan BSD 1 ke atas misalnya. Nah, ya hanya sampai situ, tidak sampai ke bloknya di mana, atau apakah ada klaster atau tidak. Ada beberapa informasi tambahan yang seharusnya itu dicantumkan dalam desain, sehingga poin ini tuh menjadi sebuah kekurangan pada unsur instrumentalistiknya. Baik, yang ketiga adalah simpulan. Jadi setelah saya bahas tadi dan saya kritik sedikit tentang desain ini, saya akan menyimpulkan bahwa dari sisi ide karya, desain tersebut merupakan karya desain yang sangat simpel, sederhana, to the point, dan tidak banyak menggunakan macam-macam visual atau aksen-aksen dan dekoratif lainnya gitu. Dan untuk pesannya secara keseluruhan sudah tersampaikan, namun ya masih kurang lengkap dan kurang informatif. Untuk problem solvingnya, sign system ini kurang terperhatikan karena penduduk setempat tuh udah menganggap mereka tuh sudah familiar dengan kawasan perumahan mereka, sehingga untuk apa sign system dibuat terlalu mendetail gitu kan. Padahal masalahnya adalah bukan hanya penduduk yang ada di dalam perumahan tersebut, namun untuk pendatang-pendatang baru dan juga tamu-tamu yang memang ingin berkunjung seperti paket, ojek online, dan lain sebagainya. Jadi dari sudut pandang problem solving, sebenarnya desain tersebut sudah menjadi solusi. Hanya saja masih perlu penambahan agar lebih solutif lagi. Nah, untuk opini karya, menurut saya pribadi, banyak hal detail yang kurang diperhatikan pada saat membuat desain sistem ini. Hal-hal detail ini sebenarnya berefek sangat besar seperti spasi atau font ukuran yang berbeda-beda, bentuk segitiga yang berbeda-beda. Itu mungkin kalau sekilas tidak terlihat, tapi kalau misalnya diperhatikan lama-lama agak mengganggu ya, karena terlihat tidak konsisten dan tidak seimbang saja.
Lalu untuk pemilihan ton warna, font, ukuran, atau bentuk perlu diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan tema. Jadi sebaiknya memang harus merencanakan dulu tema apa nih yang akan dibuat dan lalu desainnya menyesuaikan dengan tema tersebut. Tidak semata-mata membuat dengan sesuka hati. Lalu ada juga beberapa informasi tambahan yang menurut saya itu mesti dicantumkan lagi demi memperjelas arah serta penambahan plat baru untuk beberapa lokasi yang belum disebutkan dalam science system seperti klaster yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, baik. Berikutnya adalah konsep rekomendasi karya. Di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi untuk meredesain saja desain karya yang sudah ada tersebut. Dan ini adalah konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama dari sisi pesan. Nah, untuk pesannya itu saya ingin menginformasikan nama-nama jalan, blok, dan nomor-nomor rumah, lalu perumahan klaster, serta arah penunjuk menuju masjid yang berupa simbol visual. Nah, untuk di sebelah sini ada gambar. Di sini ada satu gambar referensi yang saya jadikan patokan dan cukup terlihat hampir sesuai dengan keinginan yang ingin saya wujudkan. Di sini ada tone and manner. Jadi untuk tone and manner-nya itu saya ingin memberikan kesan yang nyaman, homey, fresh, simple, eye-catching, dan juga elegan. Nah, untuk warnanya saya memilih warna oranye karena sesuai dengan tema. Lalu dengan penambahan selain hijau tua, saya akan menggantinya dengan dark brown atau coklat tua, atau ditambahkan aksen-aksen kayu seperti pada gambar ini, dan menggunakan font berwarna putih. Lalu untuk penggunaan visualnya, saya tetap akan menggunakan plat persegi panjang, tidak mengubah bentuknya, namun akan mengubah tiang ini menjadi 4 sisi, bukan lingkaran. Mengapa 4 sisi? Karena nanti saya berencana untuk membuat rekomendasi untuk menambahkan beberapa plat baru yang nantinya akan menjadi 3 hadap. Jadi bukan hanya ke kanan dan ke kiri, namun akan saya rekomendasikan untuk membuat plat baru yang hadap ke depan. Lalu selain tiang 4 sisi, saya juga akan menambahkan simbol visual tadi untuk masjid dan juga tipografi. Untuk font dan tipografinya sendiri, saya di sini memilih font yang sama dengan yang ada di gambar ini, yaitu adalah Maven Pro Regular dan Maven Pro Bold. Kenapa ada dua, Bold dan Regular? Nanti akan saya jelaskan pada mood board. Nah, yang terakhir ini adalah mood board-nya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa banyak sekali banyak sekali ide yang saya tulis di sini. Kita akan mulai bahas dari sebelah kiri. Jadi untuk gambar ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada tiang besi 4 sisi. Lalu saya memilih warna tone dark brown yang bisa diambil dari warna tiang ini. Di sini saya juga menggunakan font Maven Pro Bold sama seperti yang ada di contoh science system ini. Nah, di sini ada panah, bentuk panah yang 3D, bukan timbul ya, berlubang. Jadi si panah ini sudah bersatu dengan platnya gitu, bukan berupa gambaran tapi sudah bersatu. Dan ini merupakan ide yang bagus dan saya ingin membuat redesign science system dengan bentuknya seperti ini. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat di sini ada simbol-simbol visual. Ini adalah contoh penambahan simbol visual pada science system. Kita bisa membuat simbol visual serupa dengan mengganti dengan yang kita inginkan, misalnya logo masjid atau taman kalau ada dan lain-lain. Kalau di sebelah sini ada papan flat. Nah, ini papan-papan segi 4 yang akan saya terapkan pada redesign ini. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi. Untuk yang ini adalah contoh papan 3 arah yang menghadap ke 3 arah seperti ini. Dan di bawahnya bisa kita lihat di sini ada contoh dua font yang dipakai. Yang bold ini adalah judulnya dan yang bawahnya ini adalah keterangannya. Dan saya akan menerapkan ini pada desain ini. Saya akan menerapkan ini pada desain yang akan saya rekomendasikan. Jadi misal yang pertama itu jalan BSJ 1 misalnya. Nah, untuk yang penjelasnya dengan font yang lebih light, ini akan dibuat seperti dalam kurung C berapa sampai C berapa bloknya. Seperti itu. Untuk warna di sini ada putih, oranye, dan dark brown yang sudah mempunyai kodenya masing-masing dengan kode
sekian 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 dengan RGB sekian 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 yang bisa di-search. Lalu di sini adalah salah satu contoh logo masjid untuk menjadi penunjuk arah masjid, dan di sini di bawah ini adalah font yang akan saya gunakan. A, B, C, D-nya, oke, fontnya seperti apa gitu, Maven Pro itu seperti apa, seperti ini. Dan di sini saya hanya menggunakan yang regular dan bold-nya saja. Oke, dan di sini saya sudah membuat sebuah contoh kasar untuk perwujudan redesign si sign system ini. Tiangnya ini akan saya ubah warnanya, awalnya oranye, kita akan ubah menjadi warna coklat tua, dan kita ganti si platnya juga menjadi warna oranye. Jadi oranye dipindahkan ke platnya. Dan kenapa tidak tiangnya gitu yang oranye dan platnya yang coklat? Nah, karena warna oranye ini lebih eye catching dan lebih ngejreng, jadi agar menjadi pusat perhatian gitu. Nah, di sini sudah saya gambarkan panah-panah yang berlubang seperti ini, dan saya tuliskan beberapa, ini belum fix tapi kurang lebihnya akan seperti ini gitu ke depannya. Ya, sudah seperti ini. Mungkin ide dan rekomendasi rancangan saya untuk meredesain si karya desain ini. Semoga kedepannya desain tersebut dapat segera diperbaiki ya. Baik, terima kasih. Begitu saja presentasi UAS saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.